Selamat pagi, salam satu hati, Honda People. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat. Bersama saya, Rudy Hernandez dari PT Hayati Pratama Mandiri. Bapak Ibu dan rekan-rekan Honda People, saya yakin di masa-masa sulit seperti ini, hampir semua orang merasakan ketakutan, kehilangan motivasi, tidak semangat dan sebagainya. Nah, saya ingin kita mengilustrasikan terlebih dahulu ya dari sebuah pepatah Jepang. Karena kurang satu paku, maka satu tapal kuda terlepas. Karena satu tapal terlepas, maka kuda tidak bisa berlari. Karena kuda tidak bisa berlari, ada sebuah pesan yang tidak tersampaikan atau gagal terkirim. Karena pesan gagal terkirim, maka kalah dalam berperang. Apa maknanya Bapak Ibu dan Honda People? Mari kita lihat, ternyata paku tadi yang ukurannya kecil secara fisik, ternyata memiliki arti dan makna yang sangat penting di dalam sebuah perperangan. Saya menggambarkan perperangan atau mesin perang itu saat ini yang sangat besar itu adalah PT Astra Honda Motor, AHM atau Honda, yang mana di dalamnya menghidupi hampir ratusan ribuan orang, termasuk saya, Anda, dan kita semua. Karena Honda memiliki 28 main dealer se-Indonesia, memiliki ribuan showroom, bahkan puluhan ribu outlet-outlet pendukungnya. Maka mari teman-teman, buka mata hati kita, mari kita sadari, ternyata kita memiliki peranan yang sangat penting, memiliki peranan yang sangat besar, dan tentunya ini akan membawa manfaat untuk orang lain. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan Honda People, saya ingin mengajak Anda hari ini, saat ini juga, mari kita ambil tanggung jawab pribadi. Mari kita ambil setiap peran kita lakukan hal kecil, kita lakukan perubahan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya yakin, jika kita bersama-sama melakukannya, masa-masa ini akan bisa kita lalui lebih cepat dan lebih baik, sehingga kita masih tetap penuh semangat untuk menatap dan melaksanakan pekerjaan kita lebih baik ke depannya. Bapak Ibu dan Honda People, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih saya harus bekerja sungguh-sungguh, apalagi di masa-masa sulit seperti ini? Teman-teman tahu tidak, bahwasanya apa yang kita kerjakan saat ini, sebenarnya itu juga merupakan sebuah ibadah di sisi Tuhan yang sudah memberikan rezeki kepada kita semua seperti hari ini. Teman-teman yakinlah bahwasanya setiap satu motor yang diterima oleh konsumen itu akan membawa manfaat yang luar biasa bagi mereka. Sekarang kita coba bayangkan, sebuah sepeda motor mungkin dipergunakan oleh seorang bapak yang setiap hari pergi bekerja dari rumah ke kantor. Atau mungkin sebuah sepeda motor yang dipergunakan oleh ibu-ibu yang sehari-hari dia bekerja untuk jualan. Dari rumah dia ke pasar, kemudian dia keliling untuk menjajakan jualannya. Tahukah teman-teman bahwasanya di balik orang-orang yang bekerja seperti itu, mereka melakukan sebuah kewajiban, melakukan sebuah tanggung jawab, yang kelak tanggung jawab itu akan membawa manfaat atau memiliki sebuah tujuan. Katakanlah bapak tadi yang bekerja dari rumah ke kantor, si ibu yang tadi dari rumah ke pasar kemudian menjual makanannya, atau mungkin orang-orang yang juga dari datang bekerja untuk ke sebuah rumah sakit dan sebagainya. Mereka menolong orang-orang, mereka memudahkan urusan orang lain. Mereka mendatangkan manfaat untuk orang lain. Sekarang kita tarik mundur. Kalau saja para konsumen kita memberikan manfaat untuk orang lain, lalu bagaimana sepeda motor yang sudah teman-teman berikan? Lalu bagaimana sepeda motor yang teman-teman bantu sehingga konsumen kita tersebut mendapatkannya? Yakin gak teman-teman bahwasanya di balik itu semua ternyata terdapat sebuah amal ibadah, terdapat sebuah pahala yang sudah teman-teman lakukan. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka yakinlah teman-teman bahwa yang teman-teman lakukan tidak sia-sia, karena itu bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu dan Honda People, kita sama-sama mengetahui bahwasanya salah satu standar layanan Honda itu adalah salam satu hati. Nah, kira-kira penting tidak kita membawa hati kita dalam bekerja? Jawabannya penting. Kenapa? Disampaikan oleh salah seorang pakar yang bernama Dan Millman mengatakan bahwa pengalaman terbesar atau pengalaman terindah seorang konsumen itu adalah ketika dia mendapatkan layanan yang berasal dari hati dan jiwa yang ikut di dalamnya. Teman-teman bisa bayangkan pengalaman seperti apa yang dimiliki oleh seorang konsumen seperti itu?
Yakinlah teman-teman bahwasanya kalau kita bekerja benar-benar dari hati, maka sesungguhnya itu akan memberikan dampak yang sangat positif, dampak yang bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi hati kita sendiri, yang pada akhirnya akan mendatangkan rasa syukur dan kebahagiaan yang terpancar. Sekarang, kalau teman-teman bertanya, lebih dahulu mana, bersyukur atau bahagia? Maka yang seharusnya terlebih dahulu adalah bersyukur. Dengan kita mampu bersyukur, kita akan lihat di mana kita, siapa diri kita. Maka kalau kita sudah mampu mengenali diri kita, kita akan berupaya mengeluarkan potensi yang paling terbaik dalam diri kita. Kita akan mampu bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita akan mampu bekerja dan melayani orang lain dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Yakinlah, ketika teman-teman sudah mampu untuk bersyukur, maka rasa kebahagiaan itu dengan sendirinya akan terpancar ke sekitar kita. Pekerjaan kita akan menjadi mudah, semuanya akan berjalan dengan lancar. Tentunya yang namanya rezeki akan datang dengan sendirinya. Bisnis kita akan maju dengan sendirinya, akan berkembang dan akan mencapai tujuan yang kita targetkan. Semangat dan tetap positif. Bapak Ibu dan rekan Honda People, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih nasib saya seperti ini? Kenapa sih saya tidak seperti rekan-rekan saya yang lain, yang ada yang bekerja di bank, ada yang sebagai PNS, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang menurut kita mungkin nasibnya jauh lebih beruntung daripada kita. Nah teman-teman, mari kita lihat, kita kenali potensi-potensi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Selama ini, kita hanya tahu yang tampak oleh kita hanyalah intelektual, kepintaran kita, kemampuan kita, skill kita saja. Tanpa kita sadari bahwasanya di dalam diri kita sebenarnya memiliki potensi-potensi mulia yang jauh lebih besar. Ada nilai-nilai positif, ada tanggung jawab, semangat, disiplin, ingin berbagi, ingin merubah, dan sebagainya. Bahkan yang terdalam adalah kita memiliki sebuah keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan ini, kalau sesuatu yang positif, pasti itu akan kembali kepada diri kita. Teman-teman, mari mulai saat ini sama-sama kita semangat, kita sama-sama kumpulkan energi positif, kita lakukan perlahan, kita lakukan sedikit demi sedikit. Bersama-sama kita robah perilaku kita robah mindset kita lakukan upaya, kita lakukan secara maksimal. Walaupun pada akhirnya kita belum maksimal, belum mencapai tujuan kita, tapi yakinlah bahwasanya apa yang kita dapatkan itu pada akhirnya, itulah yang disebut dengan takdir atau nasib. Dan yakinlah, itulah yang terbaik untuk diri kita semua. Tetap optimis teman-teman, tetap semangat. Sampai jumpa, salam satu hati.